Rumahnya tidak terlalu jauh, Pak. Sudah dekat rumah dari keluarga yang Bapak mau bina begitu. Nah, ini Pak, rumah keluarga yang akan kita kunjungi dan memberikan pembinaan. Nah, di sini keluarganya baik-baik begitu Pak. Oke. Mari masuk Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak, ada tamu, Pak. Siapa tuh? Om Swastiastu, Pak Klian. Mari Pak Klian, silakan duduk. Om Swastiastu, Pak Klian. Maaf niki tempatnya seperti niki nggih agak kotor di kampung. Bodu. Ada tamu, Bodu. Anak-anak, sini. Pak, minta tolong. Silakan Pak, minum dulu. Mohon maaf niki sebelumnya Pak Klian. Tumben datang ke gubuk kami. Ada apa niki sebenarnya? Oh, Bapak belum diberitahu sama Putu terkait kedatangan kami ke sini? Belum Pak Jelo. Putu nggak ada pernah bilang apa? Oh, Ada apa itu? Kok nggak pernah bilang? Oh begini, saya lupa menyampaikan kepada Bapak bahwasannya yang sudah ada janji dengan Pak Klian bahwa kami atau di rumah ini akan kedatangan dari tim penyuluh agama, begitu Pak? Oh, gitu. oh begini Pak, kedatangan dari teman kami, Niki dari Kementerian Agama dan di sebelah yang Niki dari Pradah, Ya. begitu. Ya, benar apa yang disampaikan Jero Klian tadi bahwa kedatangan kami ke sini sebenarnya sudah mengadakan janji dengan putra Bapak, menikah Pak Putu. Mungkin anaknya Putu yang lupa menyampaikan dengan keluarga. Nah, saya sendiri dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan beserta dari Paradah. Sini tujuannya adalah karena ada program pembinaan keluarga Sukinah, jadi ingin memberikan sebuah penyuluhan lah terkait tentang kehidupan kita beragama Hindu di zaman sekarang, agar generasi muda kita bisa paham secara detail, secara singkat bagaimana kita memaknai agama Hindu yang sederhana itu.
Kan begitu Pak Made? Ya, betul sekali. Titiang sendiri adalah salah satu anggota dari Peradah Kabupaten Tabanan atau Perhimpunan Pemuda Hindu Kabupaten Tabanan. Titiang sendiri selaku organisasi kepemudaan di Kabupaten Tabanan juga memiliki visi atau tujuan untuk mencerdaskan kehidupan beragama Hindu, khususnya dimulai dari keluarga. Tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri, oleh sebab itu sekarang ada birokrasi terkait atau instansi terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, maka Titiang juga bersinergi untuk memberikan pembinaan mengenai bagaimana kehidupan beragama Hindu mulai dari tingkat keluarga atau yang disebut tadi pembinaan keluarga Sukina. Demikian. Ya. Nah, dapat ya informasi dari klien bahwasanya keluarga ini adalah keluarga yang sangat-sangat harmonis, dan artinya dari segi bapak sebagai orang tua, ibu dan anak-anak itu dilihat dan dipandang mampulah untuk melakukan sebuah proses pembinaan itu. Seperti itulah jadi program kita Kementerian Agama dan Peradah Nikah sangat sejalan lah untuk mengedepankan kita sebagai generasi muda. Nah, sebelum itu diskusi ini atau pembinaan ini agar berjalan dengan baik dan lancar, mungkin niki Bu Putu atau niki Bu Niknya ada pertanyaan, silakan. Mari, itu yang akan kita diskusikan sekarang. Oh, kalau begitu alangkah lebih baiknya Pak, karena saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Penyuluh, begitu juga untuk anggota dari Peradah. Ya, cuman satu-satu lah pertanyaannya. Kita bahas satu-satu agar anak-anak ini, anaknya Pak Putu yang masih remaja ini semua paham. Ya begitu. Baik, terima kasih. Saya aturkan, begitu juga keluarga aturkan, karena dari Bapak Penyuluh dan juga Bapak Peradah berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak Penyuluh ataupun dari Peradah. Yaitu yang pertama, saya ingin tanyakan tentang Yadnya Sese. Seperti itu Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan, silakan. Bu Putu, pertanyaannya niki sangat bagus sekali. Artinya pertanyaan Bu Putu niki sudah mulai dari dasar bahwa aktivitas kita beragama yang paling kecil dan sederhana yaitu adalah Yadnya Sese atau membanten saiban. Nah, pertanyaan Bu Putu, bagaimana kita seharusnya meyadnya Sese, membanten saiban, dan bagaimana prosesi yang baik dan benar yang manut dari sastra yang kita miliki. Yadnya Sese atau Nitya Yadnya dengan istilah membanten saiban bagi umat Hindu di Bali merupakan salah satu aktivitas beragama yang sifatnya rutin dan wajib dilakukan setiap selesai memasak. Nah, adapun alasan melakukan Yadnya Sese ini terkait ucap syukur atas makanan yang diberikan. Yadnya Sese tersebut merupakan salah satu bentuk buta yadnya sebagai penebusan dosa karena kita telah melakukan sebuah pembunuhan dalam sarana untuk bertahan hidup. Yadnya Sese seperti yang dilihat terdiri dari nasi seadanya dan lauk secukupnya, yang kemudian Yadnya Sese itu dihaturkan di 5 tempat pembunuhan yang disebut dengan Pancasunu dalam Parasara Dharma Sastra. Yang pertama di Tungku tempat memasak, yang kedua di Sangihan beserta pisaunya nanti, kemudian di Talenan pisau lesung atau cobek yang terdapat di dapur, dan yang terakhir adalah sapu. Perlu ditekankan lagi bahwa Yadnya Sese ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Buddha Yadnya itu sendiri. Bagus sekali Pak penjelasan dari Bapak
Kementerian Agama. Dan untuk yang kedua, Bapak dari Kementerian Agama, saya ingin menanyakan tentang etika berbusana adat khususnya untuk Kepura, Bapak. Seperti itu. Ya, ternyata betul sekali Pak Made, keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang cerdas, buktinya selalu ingin tahu, tidak saja ayatnya sese, Iya. bahkan cara berpakaian pun ditanyakan kan gitu. Iya, betul. Nah, patut sekali karena sebelum kita melakukan persembahyangan ke pura, salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan dengan baik itu adalah tata cara berbusana. Jadi agar ke pura itu di samping membawa keheningan pikiran juga harus diwujudkan dengan kebenaran daripada etika berbusana. Jadi dapat dikatakan bahwa etika berbusana adat ke pura itu merupakan standar cara berpakaian yang sesuai etika yang hendaknya diterapkan oleh setiap umat Hindu yang hendak masuk atau bersembahyang ke dalam pura. Jadi kalau terkait dengan busana adat ke pura, masing-masing komponen dari badan ini kan memiliki busana masing-masing yang disebut dengan busana pada bagian niste angge, yaitu bagian pusar sampai dengan kaki, kemudian busana di bagian madi angge dari pusar sampai dengan leher, begitu juga busana di bagian utamaning angge, yaitu di bagian kepala. Semuanya memiliki busana, komponen busana yang berbeda, kemudian cara memakai yang berbeda, tentu juga makna-makna yang berbeda pula. Busana adat Kepura merupakan standar pakaian yang sesuai etika, memiliki makna dan hendaknya diterapkan oleh umat Hindu ketika masuk atau bersembahyang ke dalam pura. Busana adat Kepura untuk laki-laki dan perempuan memiliki persamaan struktur berpakaian, yakni secara bersama dimulai dari niste angge atau bagian pusar sampai mata kaki, madya angge atau bagian dari bawah pusar hingga leher, dan utama angge atau bagian dari leher hingga kepala. Namun, antara laki-laki maupun perempuan memiliki perbedaan baik dari segi jenis maupun cara berpakaiannya. Berikut akan dijelaskan mulai dari jenis dan cara pakaian adat Kepura untuk laki-laki. Di niste angge, laki-laki menggunakan kamben, sesaputan, dan selendang. Cara pemakaian kamben adalah sebagai berikut. Pertama, posisikan bentangan kamben di sebelah kanan agar lebih lebar daripada bentangan kamben di sebelah kiri. Bentangan kamben di sebelah kanan yang lebih lebar kemudian dijadikan kancut. Selanjutnya, cara memakai sesaputan, sisihkan bentangan sesaputan di sebelah kanan agar lebih lebar dan mampu menutupi sesaputan di sebelah kiri. Kuatkan sesaputan maupun kamben dengan selendang dengan pola ikatan yang kuat dan posisi ikatan yang berada di sebelah kanan. Di madya angge, laki-laki hendaknya menggunakan baju berkerah dan diusahakan berwarna putih. Kemudian, di utama angge, laki-laki wajib memakai udeng atau destar. Cara memakai udeng atau destar adalah sebagai berikut. Pertama, tempelkan bagian depan udeng di kening. Kedua, tarik melengkar ke belakang kepala dan ikatkan kembali ujung udeng di bagian kening atau depan kepala dengan pola ikatan yang kuat dan ujung yang mengarah ke atas. Kemudian, jenis dan cara berpakaian untuk perempuan. Di niste angge, perempuan hanya mempergunakan kamben yang dikuatkan dengan bulang atau selendang. Di madya angge, perempuan hendaknya memakai baju berlengan panjang serta tidak transparan. Bagian madya angge juga wajib mengenakan selendang dengan posisi ikatan di sebelah kiri. Di utama angge, perempuan wajib mengikat rambut dengan rapi
dan tidak terurai. Makna udang dan pusungan di Utama Angge bermakna sebagai perlindungan terhadap pikiran atau manah. Pikiran adalah sumber utama bagi perkataan dan perbuatan yang hendaknya diikat atau dikendalikan agar melahirkan perkataan dan perbuatan yang baik. Nah, begitu Bu Putu sekelumit tentang apa itu berbusana kepura, kemudian bagaimana cara berbusana, apa saja komponennya, di mana tempatnya, itu juga makna-makna sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan tentang busana adat kepura, baik itu etika dan maknanya. Kami dari keluarga sangat berterima kasih dan semoga anak-anak kami bisa menerapkan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Oh, bagus sekali penjelasan dari Bapak dari Pradah dan Bapak dari Kementerian Agama sudah banyak memberikan penjelasan terkait Yatnya Sese dan bagaimana beretika berbusana adat kepura. Dan sekarang mungkin ada anak-anak dari Bapak Putu menanyakan selain daripada yang dibahas tadi. Mungkin ada nanti. Ya Pak, saya ada satu pertanyaan mengenai etika persembahyangan kepura yang benar bagaimana? Ya, begini, ini benar-benar kritis sekali pertanyaan dari keluarga Pak Putu niki. Ibu itu siapa Pak Putu? Oh, itu adik saya itu. Oh, kirain siapa? Nah, dua ini mirip ini kira adiknya Pak Putu. Ya, baik Bu Ni ya, Bu Ni. Terkait tentang bagaimana kita seharusnya persembahyangan yang baik dan benar. Nah, itu tidak luput dari etika juga. Dan kita wajib tahu bagaimana cara bersembahyang yang benar, kemudian bagaimana sarana yang harus kita persiapkan ketika kita ingin melakukan sembahyang, minimal lah kita di keluarga kita di lingkup yang paling kecil. Nah, bagaimana itu persembahyangan itu harus kita siapkan? Itu ada proses yang harus kita lakukan. Yang pertama, dari proses persiapan akan sembahyang itu kita harus asuci laksana yang terkait tadi. Kita harus bersih dulu pikiran dan badan ini harus bersih ketika ingin melakukan persembahyangan. Itu tidak boleh dengan gegeson, itu buru-buru kalau bahasa Indonesianya, dengan emosi dan lain sebagainya. Dan harus mempersiapkan sarana persembahyangan seperti ini. Persembahyangan itu tidak lepas dari sarana dan prasarana persembahyangan. Suksesnya persembahyangan itu tidak luput juga dari bagaimana kita mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk bersembahyang. Ketika mempersiapkan sarana persembahyangan itu, umat Hindu harus asuci laksana, bersih pikiran dan jasmani. Yang harus kita siapkan dari membuat kewangen sebagai sarana persembahyangan, sebagai simbol Sang Hyang Widi. Tak lupa di dalam kewangen itu terdapat porosan, kemudian simbol-simbol suci Tuhan, sekar, kemudian jinah bolong atau uang kepeng. Dipersiapkan juga sarana yaitu berupa canang sari yang akan dihaturkan. Setelah itu dipersiapkan juga tirta, kemudian bije. Setelah semuanya siap, ditata sedemikian rupa, dilengkapi dengan dupa. Nah, kemudian barulah akan dilakukan persembahyangan. Setelah semua sarana prasarana dan kita siap melakukan persembahyangan, maka kita bersama akan menuju tempat persembahyangan yang ada, yaitu di Pemerajan, yang didahului
dengan menghaturkan canang terlebih dahulu ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang berstana pada pelinggih tersebut. Kemudian sarana persembahyangan itu yang berupa kawangen dan bunga dibagikan ke masing-masing sanak keluarga. Persembahyangan didahului dengan melantunkan puja Trisanya. Wah, bagus sekali Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya punya satu pertanyaan lagi. Bagaimana etika atau tata cara melakukan puja Trisanya yang baik? Puja Trisanya. Nah, sebenarnya itu terkait satu paket sebenarnya pertanyaan itu tadi bersembahyang. Kemudian puja Trisanya itu terkait satu paket. Nah, bagaimana sekarang kita bisa melakukan puja Trisanya yang baik dan benar? Bagaimana sikap asana atau sikap kita melakukan puja Trisanya yang baik dan benar? Nah, ini Pak Made dari Peradah juga akan menyampaikan karena beliau pakar juga di bidang perkara dan niatnya. Silakan Pak Made. Yang Trisanya sekarang Pak Made nih. Ya, baik. Jadi dapat saya sampaikan bahwa puja Trisanya itu sebagaimana disampaikan oleh Bli Made Penyuluh tadi, bahwa puja Trisanya itu adalah ada dalam rangkaian persembahyangan dalam umat Hindu dan Kenten, Bli Made. Ya, betul. Jadi puja Trisanya itu dilantunkan atau diucapkan sebelum keramaning sembah biasanya. Jadi pelaksanaan daripada puja Trisanya juga harus benar karena masing-masing tahapan, begitu juga masing-masing daripada kata-kata puja Trisanya itu memiliki makna tersendiri. Jadi tidak boleh salah kita dalam melantunkan puja Trisanya. Nah, adapun runtutan pelaksanaan puja Trisanya, begitu juga rangnya atau termasuk di dalamnya adalah kata-katanya itu adalah seperti ini. Asana. Om Persada Astiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanamah Swaha Prana Yama. Om Ang Namah. Om Ung Namah. Mang Namah. Kara Sudana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Amusti Karana. Puja Trisanya ngawit. Sawitur warirnium Bargo Dewa Yadi Mahi Dioyono Pracodayat. Om Narayana
Wedam sarwam yad butam yad kebawyam niskalanku niranjano nirwikalepu nirakyata sudodewa eko narayano nadwityo asikasip Om Tuam Siwa Tuam Makadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudara Purusa Parikirapita Om Papoham Papokarmakam Papadmo Papasambhawa Rahyam Pundarikakse Sabahya Piyantara Suci Om Kesamo Swamamasa Dewa Sarwa Parani Itangkara Mamocha Sarwa Papebya Palaya Swa Sadasiwu Om Kesantawya Sayeko Dosa Kesantawya Waciko Mama Kesantawya Manaso Dosa Tat Pramadat Kesamo Swamam Om Santi 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 Om. Setelah Trisandya berakhir, maka akan dilanjutkan dengan Panca Sembah yang didahului dengan menyucikan sarana persembahyangan, yaitu dupa dan bunga. Setelah selesai persembahyangan pertama yaitu dengan tangan kosong yang ditujukan kepada manifestasi Tuhan Parama Atma.
Yang kedua, persembahyangan menggunakan bunga, yaitu bunga berwarna merah yang ditujukan kepada manifestasi Tuhan sebagai Siwa Aditya. Yang ketiga, menggunakan sarana kuangen yang ditujukan dalam manifestasi Tuhan sebagai Ista Dewata, di mana kita melakukan persembahyangan itu. Yang keempat, kembali lagi menggunakan sarana kuangen yang ditujukan kepada manifestasi Tuhan sebagai Sangyang Samodaya untuk memohon anugerah beliau. Setelah itu, ambil sedikit bunga yang digunakan tadi, lalu ditaruh atau diletakkan di kepala atau di telinga. Yang terakhir, kembali lagi menggunakan tangan kosong yang ditujukan kepada manifestasi Tuhan sebagai Sangyang Maha Acintya. Setelah persembahyangan itu selesai, dilanjutkan dengan nunas atau memohon tirta dan bija. Tirta pertama kali disirati di kepala 3 kali, kemudian diminum 3 kali, kemudian diraup di wajah sebanyak 3 kali juga. Setelah itu barulah mebija, yang pertama diletakkan di dahi, kemudian diambil 3 benih yang utuh, kemudian ditelan. Setelah semua mendapatkan tirta dan bija, kemudian lagi sekali menghaturkan sembah puyung atau tangan kosong untuk mohon izin pamit dari tempat suci tersebut. Nah, seperti itu tadi runtutan pelaksanaan Trisanya, sikap-sikapnya, rengnya, begitu juga kata-kata yang benar dalam melaksanakan puja Trisanya. Semoga Ibu Ayu dan keluarga bisa melakukan puja Trisanya dengan baik 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan menjelang malam, dan semoga dapat memberikan pencerahan bagi keluarga Ibu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Baiklah Pak Putu, kami berterima kasih juga kepada keluarga Bapak sudah menerima tim dari Kementerian Agama dan juga begitu juga dari Pradah, dan begitu pula kami bertiga tidak bisa berlama-lama karena ada kegiatan. Mungkin kami akan pamit mendahului. Nggak makan dulu nih Pak. Oh, sudah. Terima kasih. Terima kasih.